Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan. Melanjutkan bab yang kemarin, yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bapak akan membahas yang nomor 2, yaitu ikhtiar. Sudah tahu tentunya apa itu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha atau bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka harus berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Itu yang dinamakan ikhtiar. Usaha kita, semangat kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Contohnya, orang yang ingin pandai harusnya apa? Belajar. Contohnya lagi, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha, bekerja keras, dan rajin mencari nafkah dengan cara yang halal. Itu yang namanya ikhtiar. Di masa pandemi COVID-19 ini, siswa belajarnya dengan daring. Berada di rumahnya, tidak masuk ke sekolah, tidak tatap muka. Maka dari itu, ayo kita semangat untuk belajar di rumah. Mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan macam sebagainya. Itu adalah sebentuk ikhtiar kita. Semangat belajar dengan mengharapkan ridho dari Allah, insya Allah cita-citamu akan tercapai. Ingat anak-anakku, ilmu itu tidak akan didapat bagi orang yang malas. Dan sebaliknya, ilmu akan didapat bagi orang-orang yang rajin belajar. Sekarang elektronik semakin canggih. Apapun bisa dipelajari. Tidak senang mendengarkan, bisa nonton YouTube. Tidak senang nonton YouTube, bisa belajar atau membaca dari buku. Tidak senang belajar dari buku, tidak senang belajar dari YouTube, kita bareng-bareng belajar dengan teman. Saling interaksi. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Contohnya lagi, ketika sampean mau melaksanakan ujian. Melaksanakan ujian, PAT dan macam sebagainya, sebelum PAT sampean belajar terlebih dahulu agar nilainya maksimal. Ingat anak-anakku, selagi sampean punya cita-cita yang tinggi, tanpa belajar, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, maka hasilnya nol. Ilmu tidak akan dikasih bagi orang-orang yang malas tersebut. Usaha-usaha tersebut bagian dari apa? Bagian yang penting harus dilakukan oleh setiap manusia. Sekarang sampean dalam proses belajar di sekolah. Sampean semakin tumbuh. Bentar lagi kuliah dan seterusnya sampai berkeluarga. Dan sampai berkeluarga pun sampean harus berikhtiar untuk mencari apa? Mencari rezeki bagi istrinya dan anak-anaknya. Dengan demikian tidak dibenarkan oleh orang yang punya keinginan hanya untuk berdiam diri tanpa ada upaya atau usaha sama sekali. Dengan ikhtiar ini bisa dibarengi dengan apa? Dengan sholat tahajud setiap malam agar keinginan sampean itu tercapai. Secara ikhtiar, secara semangat duniawi, belajar dan mati-matian, sampean jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya ya dijaga, minta kepada Allah. Ingat, semua yang diinginkan oleh sampean, kalau sampean Anda sungguh-sungguh minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan,
akan tercapai cita-citanya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi ada usaha, usaha, dan usaha. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yuzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusianya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepada orang yang usaha tersebut. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesusahannya itu dikembalikan. Quran surat An-Najm. Ingat, orang-orang yang bersungguh-sungguh nanti akan diperlihatkan keberhasilannya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan daring pagi hari ini barokah dan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Jaya.